Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Alhamdulillah para jamaah sekalian. Di malam hari ini dengan izin Allah kita bisa kembali dipertemukan dalam kajian rutin. Insyaallah di kesempatan ini melanjutkan kembali ya pembahasan tentang fikih ibadah masih berkaitan dengan sholat, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan imam. Ya, sekarang kita membahas tentang pembahasan posisi imam dan makmum. Ya, mauqiful imami wal makmum. Posisi imam dan makmum. Apabila makmumnya hanya satu orang, ya maka posisi makmum itu sejajar dengan imam. Ya, di sini dikatakan idza shalar rajulu wahdahu ma'al imam fa innahu yaqifu an yaminihi muhadiyan lahu. Apabila seorang laki-laki sendiri bersama imam, jadi makmum seorang laki-laki. Kalau perempuan nanti beda ya. Ya, bersama imam berdiri di sebelah kanannya, muhadiyan sejajar. Karena nanti ada hadisnya ya jelas yang menunjukkan kepada ini. Ya, ghairu mutahirin qalilan kama yaqulu Syafi'i. Tidak mundur sedikit sebagaimana dikatakan oleh kalangan Syafi'iyah. Jadi ada sebagian ulama dari Syafi'iyah itu si makmumnya mundur gitu sedikit. Nah, ini kurang tepat. Ya, tapi yang lebih tepat itu sejajar. Ya, apa dalilnya? Nah, ini hadisnya jelas. Ya, 5 fi qissah Ibnu Abbasin fi sholatihi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan kisah Ibnu Abbas dalam sholatnya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yaitu di dalam hadisnya ya terdapat redaksi ketika Ibnu Abbas ini sebenarnya sering dibahas hadis ini ya. Itu ketika Ibnu Abbas menginap di rumah Rasulullah, yaitu rumah bibinya, yaitu Maimunah. Ya, Maimunah itu kan bibinya Ibnu Abbas, istri Rasul, Maimunah bintul Haris. Ya, Maimunah itu saudarinya ibunya Ibnu Abbas itu Ummul Fadl. Ya, Ummul Fadl istri dari Abbas bin Abdul Muthalib. Lalu punya anak Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Jadi menginap di rumah bibinya, di rumah Rasul. Malam hari itu Rasulullah bangun ya, dia ikut Ibnu Abbas itu. Maka di sini diceritakan summa qama yusalli. Nah, kemudian Nabi SAW berdiri sholat. Faqumtu fa shana'tu misla ma sana'a. Aku melakukan seperti apa yang beliau lakukan. Jadi
mengikuti. Pada saat itu Ibnu Abbas masih kecil gini, masih kecil, jadi ikut-ikutan. Jadi Rasul bangun, ikut bangun, wudu, sholat, ikut sholat. Ya, nah waktu ikut sholat itu, fakumtu ila jaddihi fawada'a yadahul yumna ala ra'si wa akhadha bi'uduni ya al-yumna ya yabtaluha ya fasalla. Ya, jadi kan pada saat itu Ibnu Abbas itu berdiri di sebelah kiri Rasul. Ya, lalu oleh Rasulullah itu ditarik, ya, dipindahkan ke sebelah kanan. Ya, dan itu sejajar. Ya, dan itu sejajar. Ya, karena ada juga ya dalam riwayat itu yang menyebutkan ya, ada yang bertanya ya, jadi apakah ya sejajar, ya, maka dijawab itu sejajar. Jadi pada saat Ibnu Abbas ya sholat di sebelah kanan Rasulullah SAW itu posisinya sejajar, jadi tidak mundur, ya, tidak mundur ke belakang. Kalau berdua, ya, kalau berdua antara makmum dan imam, ya. Ya, beda tentu kalau makmumnya ya 2 orang atau lebih, ya. Maka tentu posisinya di belakang. Begitu juga waktu Rasulullah SAW sedang sakit, ya, ketika menyuruh Abu Bakar untuk mengimami, ya, dan Rasulullah itu ketika datang, ya, Abu Bakar itu kan sempat mundur, tapi Rasul menyuruh untuk biarkan, untuk tetap, ya, jadi imam. Tapi Rasul kemudian di samping Abu Bakar itu, dan Abu Bakar mengikuti Nabi. Ya, jadi Rasul datang, ya, duduk gitu, ya, di samping Abu Bakar. Abu Bakar di sebelah kanan itu mengikuti Nabi. Nah, jadi di samping Rasulullah, sejajar dengan Rasulullah. Nah, sedangkan para makmum di belakang Abu Bakar. Ya. Jadi pada saat ketika Rasulullah sakit itu, jadi di sini disebutkan, ya, oleh Aisyah dalam hadis muttafaq alaih Bukhari dan Muslim, fajalasa Rasulullah SAW hidza Abi Bakrin ila jandihi. Rasulullah itu duduk sejajar dengan Abu Bakar, ya, di sampingnya. Fakana Abu Bakar yusalli bi sholati Rasulillah. Abu Bakar sholat, ya, bermakmum kepada Rasulullah. Jadi Abu Bakar di sebelah kanan, Rasulullah sebelah kiri. Jadi Abu Bakar bermakmum, menjadikan Rasulullah sebagai imam. Wan nasu yusalluna bi sholati Abi Bakrin. Sedangkan orang-orang para makmum itu sholat bermakmum pada Abu Bakar. Jadi Abu Bakar mengikuti Rasul, ya, makmum mengikuti Abu Bakar. Ya, nah itu diantaranya 2 dalil itu. Ya, nah kemudian berikutnya, sholat 2 orang, ya, atau lebih bersama imam. Nah tentu, ya, kalau 2, ya, atau lebih, posisinya dia di belakang. Ya, di sini dikatakan idza shalla ma'al imam rajulani
fa innahuma yaqifani wara'ahu shaffan. Apabila sholat bersama imam dua orang lelaki, ya maka mereka berdua berdiri di belakangnya dengan barisan, jadi membentuk satu barisan. Menurut kesepakatan para ulama, nah ini disepakati ya. Ini jelas ya di dalam banyak ya hadis-hadis yang disebutkan. Ya begitu juga ya kalau 3 orang atau lebih. Ya, bagaimana kalau misalnya yang tadinya 1 orang ya lalu datang ya orang berikutnya, ya tentu bisa menepuk ya punggung ya orang makmum itu ya untuk mundur ke belakang ya agar dia berbaris ya bersop ya kalau datang yang baru gitu ya. Jadi intinya memang dalam sholat berjamaah itu betul-betul harus diperhatikan sopnya ya atau barisannya. Ya, nah berikutnya, nah kalau perempuan ya, kalau makmumnya perempuan ya tentu dia di belakang ya. Walaupun keluarga misalnya istri ya atau anak-anak perempuan ya, jadi tidak sejajar kalau perempuan. Maka tadi hukum yang tadi itu untuk laki-laki ya, kalau untuk perempuan di belakang ya, walaupun 1 orang ya. Ya, ini sebagaimana misalnya di dalam hadis yang pertama dari Ummi Salamah, dia berkata bahwa Rasulullah idza sallama, apabila beliau mengucapkan salam, qaman nisa hatta yaqdiya taslimu, para wanita itu berdiri hingga selesai ya beliau mengucapkan salam. Wa yamkusuhu fi maqamihi yasiran qabla an yaquma, dan beliau menetap di tempatnya sebentar ya sebelum berdiri. Nara wallahu alam anna dzalika likayan sarifan nisa. Kami melihat wallahu alam bahwa hal itu agar para perempuan itu beranjak sebelum ditemui ya oleh salah seorang dari lelaki. Jadi maksudnya pada saat Rasul mengimami ya para perempuan, jadi tentu Rasulullah di depan dan para perempuan itu di belakang. Dalam hadis lain dari Anas, dia berkata, "Sholaitu ana wa yatim khalfa Nabi wa ummi Ummu Sulaim khalfana." Aku sholat bersama seorang yang yatim di belakang Nabi, dan ibuku yaitu Ummu Sulaim berada di belakang kami ya. Tentu
tidak tidak boleh bercampur ya sop antara laki-laki dan perempuan walaupun itu anak kecil. Di sini kan cerita Anas bin Malik, ya itu kan masih kecil ya, bersama seorang anak yatim berdua ya, waktu sholat dia di belakang, nah lalu ibunya Anas yaitu Ummu Sulaim berada di belakangnya ya, walaupun dia sendiri gitu. Jadi walaupun jamaah atau makmum perempuan itu sendiri ya, dia di belakang, tidak ikut gabung dengan barisan laki-laki, walaupun itu anaknya gitu ya, walaupun itu kan anaknya Anas bin Malik, tapi posisinya di belakangnya. Ya, jadi seperti itu, termasuk tadi ketika dia makmum sendiri perempuan, imam sendiri laki-laki ya di belakang, tidak boleh sejajar ya. Ya itu ya, jadi ada hadis-hadis lain ya yang menunjukkan hal tersebut ya. Nah lalu jamaah perempuan ya, kalau imamnya perempuan juga makmumnya perempuan ya. Kalau makmum perempuan jamaah imam perempuan itu ya tidak boleh makmumnya laki-laki ya. Walaupun itu kecuali mungkin ya anak kecil yang belum balik ya, yang masih kecil, belum tamyiz dan belum bisa jadi imam ya. Nah, biasa dibawa-bawa ya oleh ibunya misalnya. Ya, itu kan tidak masalah ya kalau memang ya anaknya itu belum balik atau belum tamyiz. Kalau sudah balik ya tidak boleh. Nah, di sini ada perbedaan pendapat ya di kalangan ulama. Jamaah perempuan itu apakah dia sejajar ya dengan makmum di barisan yang terdepan dan di tengahnya gitu, ataukah memang seperti biasa? Ya, seperti biasa selayaknya jamaah laki-laki gitu ya. Jadi memang ada hadis ya yang menyebutkan bahwa perempuan itu ya ketika menjadi imam dia berada ya di sejajar dengan shop ya yang di depan itu. Ya di sini dikatakan idza sholatil mar'a bi jama'atin nisa fa inna taqiwa wasatahunna wa la tataqaddam ala shafil awal minhunna. Apabila seorang perempuan ya sholat dengan jamaah perempuan, dia berdiri di tengah-tengah mereka dan tidak maju dari shaf pertama dari mereka. Jadi ada yang berpendapat ya seperti itu. Jadi si imamnya itu bersama-sama dengan shaf pertama, dia di tengah gitu. Cuman karena kan tidak kelihatan ya mana yang jadi imamnya. Ya, kurang bisa dibedakan. Ya, hal ini hadza asarulaha, ini lebih menjadi penghalang ya. Maksudnya tidak terlalu menonjolkan diri gitu ya, tidak terlalu terlihat oleh orang ya, misalnya ada laki-laki yang melihat, yang melewat atau bagaimana ya yang melihat. Jadi supaya tidak terlalu terlihat si imam perempuan itu. Jadi ada yang berpendapat seperti itu ya, tapi wallahu alam ini kan ada hadisnya, cuman ada yang menilai bahwa hadisnya ini juga dhaif ya, jadi ada kelemahan ya.
Nah, kalau hadisnya ini lemah ya, maka dia tidak bisa dijadikan hujah. Dan tidak ada yang menyebut tata cara atau kaifiat khusus tentang jamaah perempuan. Ya, maka ya kembali kepada asal. Ya, seperti halnya jamaah laki-laki. Ya, jadi jamaah laki-laki ya yang disebutkan tadi ya dalam hadis-hadis itu ya, ketentuan itu bukan hanya berlaku untuk laki-laki saja. Ya, sehingga berlaku juga untuk perempuan karena memang tidak ada kekhususan. Ya, yaitu bahwa imam itu dia berdiri ya di depan makmum. Ya, makmumnya di belakang ketika jamaahnya tadi 2 atau lebih ya. Jadi seperti biasa, seperti halnya jamaah laki-laki. Ya, wallahu alam itu yang lebih kuatnya. Jadi tidak dibedakan gitu ya. Karena memang hikmahnya juga supaya ketahuan mana yang imamnya, yang menjadi imamnya yang mana. Kalau sekarang sejajar dengan makmum di sop pertama ini nggak kelihatan mana yang jadi imamnya, gitu ya. Jadi supaya jelas ya yang menjadi imam. Adapun misalnya supaya tidak terlihat atau bagaimana, karena kan itu adalah tempat yang memang khusus untuk jamaah perempuan, gitu. Makanya ada hijab atau apa gitu, supaya tidak terlalu terlihat oleh kalangan lelaki ya. Nah, kemudian kalau makmumnya ya anak-anak, memang dalam apa namanya saf itu dianjurkan ya bahwa saf makmum itu yang paling depan itu yang lebih berakal gitu ya. Itu kan ada ya hadisnya, cuma di sini tidak disebutkan ya, ulin nuha itu. Jadi yang lebih berakal atau nanti yang anak-anak itu di belakang. Ya, saf anak-anak itu di belakang. Terutama memang yang di belakang imam itu ya adalah ya orang-orang yang siap untuk menggantikan imam ketika misalnya dia batal gitu ya, yang layak menjadi imam ya, supaya tidak susah ya. Jadi kalau yang menggantikannya terlalu jauh kan repot. Jadi pas yang di belakang imam itu adalah yang memang dia siap ya, layak untuk menggantikan imam ya, kalau imamnya batal gitu ya. Makanya yang lebih dekat kepada imam itu yang lebih paham, yang lebih memiliki hafalan yang bagus bacaan. Nah, kemudian berikutnya ya, bagaimana hukum posisi imam ya, atau tempat imam itu lebih tinggi daripada makmum. Nah, ini dimakruhkan. Ya, dimakruhkan bagi imam ya, itu posisinya lebih tinggi daripada makmum. Jadi ada larangannya ini sebagaimana dalam hadis
dari Himam ya, bahwa Huzaifah ya pernah mengimami orang-orang di Madain ala Dukan, di atas Dukan. Allah alam, Dukan ini mungkin tempat yang lebih tinggi gitu ya. Lalu Abu Mas'ud Ansori menarik bajunya setelah selesai sholat. Ya, bukankah tidakkah engkau mengetahui bahwa mereka dilarang ya dari hal ini? Tentu zakatu hina madatani. Jadi mungkin ini lupa ya, lalu diingatkan bahwa hal itu dilarang oleh Nabi. Jadi pernah ada larangan. Ya, tapi ada juga yang menyebut ya, sebagian ulama seperti Imam Syafi'i yang mengatakan ahtal imam alladhi yu'allimu man walfahu an yusalliya ala syai'il murtafi fayara'u man walfahu fayaqtaduna bihi. Ya, aku memilih imam itu yang mengajarkan kepada orang di belakangnya ya sholat di tempat yang lebih tinggi agar bisa dilihat ya oleh orang-orang ya. Tetapi memang ini kalau ada kebutuhan untuk dalam rangka mengajarkan. Kalau dalam rangka tidak mengajarkan ya hal yang normal yang biasa, itu maka kembali kepada larangan itu ya, walaupun mayoritas ulama membawa ya memahami larangan itu sebagai yang makruh. Ya, makanya ini apa namanya, makruh ini sebetulnya. Jadi posisi imamnya tempatnya lebih tinggi daripada makmum. Ya, jadi memang harus rata gitu. Rata, ini makruh. Ya, cuman kan kalau dibongkar repot ya, nanti lah. Mungkin nanti dibangun yang baru. Ya kan, dibangun yang baru, diratakan saja. Karena memang jelas ya di sini ada larangan dari Rasulullah SAW. Nah, sebagian ulama tadi yang memahami bahwa kalau ada kebutuhan dalam rangka mengajarkan ya seperti ketika ngajarin anak-anak dalam pembelajaran ada kebutuhan supaya bisa dilihat. Kalau misalnya dengan sejajar dengan rata bisa dilihat ya itu sudah cukup. Tapi misalnya muridnya banyak gitu. Ya, muridnya banyak. Tapi dalam rangka pengajaran. Nah, ini pun pernah dilakukan Rasulullah, yaitu Rasul dalam rangka mengajarkan sebetulnya, bukan dalam kondisi normal gitu, sholat biasa. Ya, yaitu dalam hadis Sahal bin Sa'ad ya, ketika dia ditanya tentang mimbar. Nah, aku pernah melihat Rasulullah SAW itu di atas mimbar. Ya, beliau bertakbir, kemudian ruku ya, kemudian turun, lalu beliau sujud ya di atas mimbar itu. Artinya supaya terlihat oleh orang-orang, maksudnya dalam rangka mengajarkan gitu tata cara sholat. Ya, ketika Rasul selesai, Rasul menghadap orang-orang, ya ayuhan nas innama sholatu hadza lita'tamu wa lita'lamu sholati. Wahai orang-orang, aku melakukan ini ya hanyalah tiada lain agar kalian mengikuti, ya bermakmum mengikuti, dan agar kalian mengetahui sholatku. Ya, supaya kelihatan, ketahuan sama yang lain. Makanya kan Rasul itu mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ya, bukan usolli jadi niat, jadi usolli.
Ini aku sholat misalnya, gitu ya. Jadi kalau memang ada kebutuhan dalam rangka pengajaran. Nah, kalau normal tidak ada kebutuhan ya maka kembali kepada larangan. Ya, larangan. Walaupun tadi hukumnya makruh, ya cuman kan makruh kan ya lebih baik ditinggalkan. Walaupun tidak berdosa tapi bertentangan dengan yang lebih utama. Ya, maka kita harapkan nanti di pembangunan yang baru bisa diratakan saja antara posisi imam dan makmum, tidak perlu ditinggikan seperti ini gitu ya. Nah, kalau makmumnya boleh lebih tinggi dari imam, tidak ada larangan. Kalau makmumnya, makanya kan bisa ada lantai 2, lantai 3, makmum di bawah, nggak ada masalah. Ya, tidak ada masalah kalau posisi makmum lebih tinggi dari imam, nggak masalah. Tapi kalau untuk imam tidak boleh. Ini juga kan hikmahnya apa ya? Ya sejajar gitu antara imam dan makmum itu, bukan kayak raja gitu ya, imamnya di atas gitu ya, makmum di bawah, itu kayak jadi kayak raja. Ya, jadi ini menunjukkan kesetaraan manusia di hadapan Allah semuanya. Tunduk dan patuh kepada aturan Allah, bukan kepada sekehendak imam, karena imam pun tunduk kepada aturan Allah. Makanya komandonya juga takbir, Allahu Akbar, yang diagungkan itu Allah, bukan imam. Gitu kan? Kalau imam salah, kalau imamnya salah ya harus siap dikoreksi oleh imam. Jadi sholat itu kan mencerminkan kepemimpinan sebetulnya. Kalau dia batal, artinya dia tidak layak lagi jadi imam, jadi pemimpin, ya harus mundur. Jangan memaksakan diri. Ya, gitu. Dia udah tidak mampu memaksakan diri, akhirnya rusak, kacau. Ya, pemimpin, pejabat kalau sudah nggak layak mundur. Nanti siap ada yang menggantikan. Jadi mencerminkan kepemimpinan. Di dalam Islam tuh cerminannya adalah sholat berjamaah. Ya, nah kalau ada penghalang ya yang memang sulit untuk dihindari ya, maka itu tidak mengapa ya antara makmum dengan imam. Misalnya ada tiang ya, atau ada ada penghalang. Baik, para jemaah sekalian, mungkin kita cukupkan dulu ya. Kalau masih ada waktu untuk bertanya, silakan. Ustaz, saya bertanya. Sekarang mau izin bertanya, maksud dari hadis di antara azan dan iqamah ada sholat 2 rakaat. Ketika muadzin setelah azan asar, karena tidak ada qobliyah, apakah lebih baik langsung iqamah atau memberikan jeda kesempatan kepada yang ingin melaksanakan hadis tersebut, atau memberikan keleluasaan bagi yang sedang berwudu? Syukran. Ya, memang kalau yang rawatib itu sudah jelas ya, sudah diketahui yang dia itu muakkadah ya, yang sangat ditekankan untuk dilakukan. Nah, adapun di luar yang muakkadah itu ya berarti ya bukan rawatib gitu ya. Nah, itu mah menurut kemaslahatan saja. Kalau memang misalnya dikasih jeda ya untuk menunggu yang lain, itu tidak ada masalah. Ya, cuman wallahu alam untuk sholatnya tadi itu ya tidak termasuk rawatib ya. Tapi kalau orang melakukan ya boleh saja ya, berdasarkan perintah yang umum tadi ya, ataupun misalnya sholat tahiyatul masjid ya, tasyahhud wudu gitu ya. Kalaupun bukan rawatib, itu bukan rawatib. Ya kan bisa ya dilakukan ketika memang ada jeda, apalagi ada penanda waktu ya, daripada ngalamun gitu. Maksudnya
Apalagi dia awal masuk masjid kan bisa sholat 2 rakaat itu juga terhitung sebagai tahiyatul masjid. Ya. Jadi itu mah gimana kemaslahatan aja. Ya bisa dikasih jeda untuk masih menunggu yang lain. Ya, tapi bukan berarti membiarkan orang jadi malas gitu ya, malas-malasan jadi berleha-leha. Ya, kalaupun misalnya mau dilangsungkan pun karena memang tidak ada rawatib itu nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Makanya kan misalnya ya di tempat ini di jamaah ini misalnya sebelum azan udah di masjid udah pada siap. Mau dilangsungkan itu nggak masalah. Ya, jadi melihat kondisi jamaah juga ada yang ini mah pas azan baru berangkat. Nah, itu kan agak jauh rumahnya berjalan ya. Itu bisa ditunggu dulu, dikasih jeda karena memang pelaksanaan jamaah itu sholat berjamaah itu ya lebih banyak, lebih bagus. Ya, dan diusahakan orang-orang yang memang biasa sholat di situ itu tidak masbuk gitu. Ya, tidak masbuk, jadi sholat bareng dari awal sampai akhir. Itu kan harapannya. Jadi melihat kondisi jamaah, ya tidak mengapa untuk diberikan jeda terlebih dahulu daripada sekarang memaksakan habis azan ya langsung qomat, sementara masih sedikit yang lain masih di jalan. Ya kan, yang lain bisa di jalan, akhirnya pada masbuk banyak. Itu juga kurang bagus ya. Jadi melihat kondisi. Allah a'lam. Lagi di beberapa masjid umumnya, termasuk juga di masjid ini, ketika pelaksanaan ibadah Jumat itu seringkali di setel murotal misalnya, murotal Al-Quran. Bahkan di masjid yang lain saya pernah lihat dia baca itu langsung pakai mic. Nah, dengan tujuan mengingatkan kepada masyarakat bahwa hari ini hari Jumat, tujuannya sebagus kemudian pengalaman ketika datang ke satu masjid kemudian sholat sunat ini sangat terganggu. Jadi Al-Fatihah beres-beres balik karena terganggu dengan suara itu, suara murotal. Nah, kira-kira yang lebih tepat menurut syariat itu seperti apa? Ya, memang kalau dilihat dari contoh ya dari Rasul, sahabat, ya sebenarnya belum ditemukan ya, atau tidak ditemukan dibacakan Quran dengan keras sebelum pelaksanaan Jumat itu tidak ada gitu ya, tidak ada hadisnya, tidak ada keterangannya ya seperti itu. Ya, yang ada itu kan orang disuruh bersegera ya sebelum pelaksanaan sholat Jumat itu ya tabkir, itu bahkan menjadi sunnah. Di hari Jumat itu lebih dulu datang lebih dulu ke masjid untuk apa? Untuk sholat, untuk ya zikir ya, tapi masing-masing jangan kemudian dikeraskan yang akhirnya mengganggu yang lain. Apalagi mengganggu orang sholat tuh nggak boleh. Ya, jadi jangankan suara-suara yang lain, bacaan Quran aja nggak boleh dikeraskan, dia mengganggu orang yang sholat. Jadi yang jelas ada syariatnya justru itu adalah sholat intizar ya, menunggu kan, menunggu imam, menunggu waktu Jumat. Nah itu dipersilakan berapa kali ya, 2 rakaat berapa kali pun. Ya, jadi syariatnya itu ada seperti itu. Nah, justru dengan diputarkan murotal yang keras, itu bisa mengganggu yang sholat. Ya, maka orang yang mengganggu orang sholat itu dosa. Jadi baca Quran itu bukan jadi pahala, jadi malah jadi dosa. Makanya dalam pelaksanaan agama itu ya harus sesuai ya waktunya ya, jangan asal-asalan. Termasuk juga orang
apalagi cuman puji-pujian ya di speaker mengganggu orang, misalnya masih malam hari, itu kan mengganggu orang tidur. Orang-orang yang tidur, yang dia butuh istirahat, lelah, yang dia harus bangun kerja gitu ya untuk mencari nafkah. Itu kan mencari nafkah juga ibadah. Jangan dianggap ibadah itu cuma zikir keras disampaikan. Ya, orang bekerja mencari nafkah itu ibadah, dia butuh istirahat, ternyata terganggu. Jadi kalau orang yang tidur yang butuh istirahat akan terganggu, termasuk orang yang sudah bangun pun, misalnya sholat malam di malam hari dia teriak-teriak di speaker, itu juga mengganggu orang yang sholat. Ya kan, bisa mengganggu orang sholat, mengganggu orang yang tidur. Ya, jadi beragama ini harus dengan ilmu, bukan hanya dengan keinginan sendiri, dengan hawa nafsu sendiri, dengan pikiran sendiri. Jangan, jadi tidak ada dalam syariat itu yang mengganggu yang lain. Ya, kecuali yang memang jelas-jelas syiar, ya seperti takbiran itu memang harus dikeraskan. Itu mah syiar. Dan itu kan enggak setiap hari takbiran kan. Bukan setahun juga hanya 2 kali gitu ya, Idul Fitri, Idul Adha, kemudian gerhana gitu. Selain itu kan enggak ada. Jadi itu syiar, tidak setiap hari. Ya, termasuk juga misalnya ada mengadakan pengajian ya di sampai menutup jalan orang lewat, jadi macet dan sebagainya. Jangan. Jadi agama ini jangan kemudian dijadikan alasan untuk mengganggu orang lain, mengambil hak orang lain. Jadi orang itu jadi benci gitu dengan agama. Padahal syariat agamanya enggak seperti itu. Orang-orang ininya yang tidak paham terhadap syariat, ya kan, menjadikan syariat itu jadi mengganggu orang. Ya, nah ini bahaya, menjadi fitnah. Makanya kan Abu Dzar ya, Mu'ad ya, yang ditegur oleh Nabi gara-gara dia menjadi imam sholat terlalu panjang gitu. Makmumnya sampai nggak kuat. Jadi oleh Nabi ditegur, apakah kamu ingin menjadi fitnah ya bagi agama ini, ya, bagi orang-orang. Jadi tidak boleh. Pelaksanaan agama ini harus dengan ilmu ya, dan semuanya tidak ada mengganggu ya kepada orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.